Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semua ya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya guys ya. Gimana nih guys? Sehat semuanya. Yang lagi sakit semoga Allah sehatkan. Yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan. Yang masih stres semoga Allah memberikan jalan keluar ya guys ya. Maaf ya guys ya, kayak panas ini jadi banyak keringatnya. Oke, hari ini guys, kami itu akan membagi satu kisah yang mungkin ini terjadi sama kita juga. Mungkin teman-teman kita sudah pernah mengalami. Tolong berikan nasihat untuk teman-teman kita yang masih baru, yang masih berjuang di rumah majikan, yang mungkin majikannya masih maafan. Oke, jadi ini permasalahannya tentang belanja yang dijamin. Bukan dijamin, maksudnya dikasih waktu. Jadi Cece ini bekerja di Jordan guys, Jordan. Dan dia ini baru bekerja sekitar 3 bulan. Dia bekerja 3 bulan, ternyata Cece lamanya itu datang. Padahal nggak tahu nih, kalau misalkan ada Cece-nya lagi di kontrak kerja itu nggak dikasih tahu kalau dia itu punya Cece yang lagi cuti. Akhirnya dia bekerja di Jordan, ini menjaga anak, rumahnya gede. Di perumahan yang cukup mewah, tapi dia ini jauh dari jalan raya. Awal 3 bulan itu sebelum Cece yang lamanya datang, ini majikannya ya masih mengajari dengan sabar gitu ya guys ya, punya mobil juga. Akhirnya tibalah Cece lamanya datang. Wis, kayak akrab banget guys. Katanya majikan sama Cece lamanya ini kayak besti. Aduh, udah nggak nyaman tuh pekerja migran ini. Kita sebut saja siapa, Mbak Mini. Mbak Mini ini udah nggak nyaman nih. Waduh, tapi ya mau nggak mau, karena Mbak Mini ini masih baru bekerja di situ, dan dia ini rekod kemarinnya itu difinishkan karena neneknya itu meninggal. Cuma dia pindah ke sini. Ini majikan yang baru 3 bulan. Mbak Mini ini udah galau ini. Aduh wis, nggak nyaman ini. Ini kayaknya sih Cece yang mantan Cece-nya ini penjilat. Akhirnya guys, si majikan ini mulai tuh mengatur jadwal untuk mereka bekerja, membagi tugas. Jadi mantan Cece-nya itu berfokus untuk menjaga anaknya, dan Mbak Mini ini ditugasi untuk Ceng Oge dan Maisuk sama Juifan, masak ke pasar sama bersih rumah. Ada beberapa ruangan yang dihandle sama Cece lamanya, tapi ya tetap aja kata Mbak Mini, tetap aja saya yang kerja kak. Iya ya guys ya, kalau kayak gitu lebih baik jauh saja ya, satu rumah itu udah Mbak Mini tanggung jawabnya ya kan, ketimbang ada beberapa bagian rumah dikerjakan dia nggak kerja, kita sendiri yang kesel ya guys ya, iya kan, karena semua udah beres tinggal itu masih ngelambruk gitu kan. Majikan kan tetap aja marahinnya yang membersihkan rumah kan. Sabar ya Mbak Mini. Akhirnya tibalah Mbak Mini ini disuruh belanja sama majikannya. Mini, kamu belanja ya, dan di Jordan itu nggak ada pasar kayak Tisam, saya itu harus belanja ke Yomate katanya. Waduh, jauh ya. Akhirnya saya nanya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk jalan ke pasar Yomate? Saya harus melewati 3 lampu merah kayak Tisam. Bayangin aja, kalau pas nyampe lampu merah, pas merah itu kayak Tisam lampu, otomatis saya harus nunggu dong sampai hijau. Itu akan memakan waktu. Dan kayak Tisam tahu nggak, saya dikasih waktu untuk belanja berapa? 1 minggu 1 kali itu harus belanja. Jadi belanjanya cukup banyak dong, bawa troli kan, ya kan. Terus Mbak Mini ini harus pulang belanja itu nggak boleh lebih dari 1 jam katanya guys. Kaisan bayangin aja, saya beli masakan untuk 1 minggu, saya sendirian, saya geret itu troli, dan saya melewati 3 lampu merah nyampe di Yomate. Terus pas nyampe rumah itu kan ternyata kalau misalkan pagi itu ke pasar, majikannya itu udah mantau dari CCTV yang ada di kamarnya guys, jam berapa nih Mbak Mini keluar dari dari pintu. Terus pulangnya kalau telat diomelin. Setiap minggu seperti itu kayak Tisam. Ya saya enak sendiri kayak Tisam. Akhirnya saya bilang sama majikan, kamu ikut deh sama saya bos, biar kamu tahu berapa itu waktu yang harus saya tempuh untuk bisa membeli barang untuk pulang lagi. Saya bilang kayak gitu sama majikan malah ngomel kayak Tisam. Oke, kita bahas yuk. Apa sih yang harus dilakukan Mbak Mini? Mbak Mini galau, pengen notice katanya Kaisam.
kayaknya majikan saya ini udah benar-benar sebenarnya nggak butuh 2 cc. Dia itu cari gara-gara sama saya supaya saya itu menyerah. Menurut Kak Yatisam gimana? Oke, ayo kita bahas. Oke guys, ini kan nggak masuk logika ya guys ya. Kita juga harus, walaupun majikan kita menyuruh 1 jam, pada kenyataannya kita jarak tempuhnya aja itu udah melewati setengah jam ya guys ya. Untuk nyampe ke pasar kita harus beli. Kayaknya impossible banget untuk 1 jam nyampe rumah lagi. Nah, kalau menurut Kak Yatisam, bekerjalah dengan keselamatan kamu. Maksudnya gimana Kak Yatisam? Kamu kalau misalkan kemampuan kamu berjalannya nggak bisa cepet, ya udah jalan aja pelan-pelan. Tapi kamu ya nggak boleh mampir-mampir kemana-mana. Kamu ditulis dulu dari rumah nih, mau beli apa? Mau beli siucai, ini. Jadi kamu sudah ada catatan tuh. Dan bawa bolpen kalau ke pasar. Jadi saya udah beli ini. Jadi itu akan mengurangi waktu ya guys ya. Nah, kamu jalan jangan terlalu cepat. Karena apa? Kasihan juga kesehatan kamu. Ya kita memang bekerja di sini ya guys ya. Tapi kita juga harus sadar diri dengan resiko kita bekerja. Jadi kamu, walaupun majikan menyuruh seperti itu, kalau memang kenyataannya tidak masuk akal, kamu boleh melakukan yang menurut kamu benar. Karena apa? Ya karena kamu kerja benar gitu, ngerti gak? Keluar rumah, kalau misalkan majikan sudah memantau CCTV, oh CC saya keluar jam 9 nih. Jalanlah, bismillah dulu ya guys ya, biar selamat ya guys ya. Jalan, kalau tibanya di lampu merah ini, ya merah, ya wis tunggu. Kamu foto tuh lampu merah, cekrek. Terus lampu merah lagi, otomatis harus nunggu dong. Ya udah, cekrek. Jangan robos lampu merah yang akan mempengaruhi visa kerja kamu. Ya mungkin aja nanti kamu sial divaksin sama Pak Ade malah jadi masalah ya kan? Iya kan? Iya. Terus kamu kalau sudah nyampe pasar, kamu belanja, terus rasanya, wah kayaknya saya udah jito nih. Saya udah telat nih kalau saya harus lari ngejar waktu hanya 1 jam untuk memenuhi hasrat majikan yang sinting ya guys ya. Jangan lakukan. Apalagi dengan belanjaan yang gerembolan, terus kamu harus mencincing, mengangkat itu keranjang belanjaan ya guys ya. Iya kan? Dengan beratnya, apalagi kamu harus melukai tangan kamu sampai ke seleo, ya kan? Jangan. Biarkan aja. Kita lebih baik menerima majikan marah ketimbang kita harus merelakan keselamatan kita sendiri. Sepakat nggak? Kalau Kak Yatisam sih akan melakukan seperti itu. Kalau Kak Yatisam posisinya ada di gitu ya guys ya, Kak Yatisam itu akan santai aja udah. Utuk pulang. Udah ya, nyampe tuh buka tuh kreot, majikan udah melotot misalkan. Legito oke? Lehoy bina. Lewan soke sama ya. Kok Kak Yatisam jadi marah-marah? Ya itulah tipikal majikan tuh kayak gitu guys. Kamu main HP ya di jalan. Kok telat kamu? Kok sampai setengah jam telatnya? Kita senyum aja. Sorry dadai, sorry. Udah gitu aja sorry. Kalau dia masih ngomel aja. Kalau dia mencari gara-gara dengan kerjaan yang lain, senyumin aja. Sorry dadai, sorry. Ya kan? Wis gitu aja guys. Majikan itu hanya butuh sorry dadai, saya nggak cukup waktu kalau cuma 1 jam. Kalau kamu nggak percaya, ayo ikut saya ke pasar. Ya kan setidaknya membantu. Ini pembantu kurang ajar, bukan kurang ajar guys. Ini masalah logika dan nggak logika. Ini kan majikan ini kan mencari gara-gara ya. Ya udah kalau misalkan majikan mau cari gara-gara, kita uji aja. Biar dia marah-marah aja sekalian, biar stroke sekalian itu majikan. Ya kan impossible banget, enak aja. Itu Cece di rumah cuma jaga anaknya aja. Kita yang disuruh belanja 1 minggu full kayak gitu, di harus balik 1 jam gitu ya guys ya. Kita mau merelakan keselamatan kita sendiri, ya sorry aja ya guys ya. Ya kalau misalkan memang kamu nggak suka dengan cara kerja saya, ya udah fire aja, interminate aja, notice aja gitu aja, repot majikan. Iya kan? Kamu harus tanamin dalam diri kamu gitu guys. Jangan takut di interminate atau di notice. Pada kenyataannya kalau majikan memang membutuhkan tenaga kamu, dia nggak akan mungkin notice kamu. Tapi kalau misalkan majikan memang gara-gara untuk mencari kesalahan kamu, ya wis dari sekarang aja majikan lebih baik kamu interminate saya. Saya akan lebih ikhlas, saya akan cari majikan baru. Karena apa? Karena ini kan Mbak Mini ini posisinya dulu finish kontrak guys. Iya kan? Jadi walaupun majikan nanti interminate kita, ya nggak jadi masalah. Agensi banyak, majikan banyak, nggak usah takut. Iya kan? Iya, maka dari itu pesan untuk Mbak Mini, jalani aja sesuai kemampuan kamu. Kalau misalkan memang kamu nggak cukup waktu, jalani aja sesuai dengan keselamatan kerja kamu. Nggak usah ladenin majikan gila seperti itu. Kalaupun nanti kamu dimarahin, tinggal bilang aja sorry madam, sorry. Udah gitu aja. Syukur-syukur kalau misalkan nggak mempercayai kamu, suruh aja tuh Cece yang dulunya pergi ke pasar, kasih waktu 1 jam, bisa nggak dia melakukan hal yang sama? Ya kan, kok Kak Yatisam jadi marah-marah, sabar Kak Yatisam, iya. Kok jadi Kak Yatisam jadi emosi, ya tenang Mbak Mini.
selama kamu melakukan pekerjaan yang benar, kayak Tisam support, insya Allah. Nanti kalau misalkan memang kenyataannya kamu di interminate, karena memang pada kenyataannya majikan udah nggak butuh kamu, insya Allah majikan penggantinya itu pasti sayang kok. Jadi nggak usah takut di interminate ya. Interminate itu bukanlah sesuatu aib, tapi kadang memang kalau majikan nggak suka ya hak mereka gitu, iya kan? Tapi kita tetap harus berpositif kalau akan ada pekerjaan yang akan lebih menghargai kita tenaganya, karena kita kerja dengan benar gitu, ya kan? Jadi yang rugi itu ya majikannya Mbak Mini kalau misalkan menginterminate Mbak Mini, karena Mbak Mini ini bekerjanya lebih baik daripada Cece yang lamanya. Oke? Mungkin itu aja guys, sharing Isam hari ini. Kira-kira kalian kalau belanja dikasih jam enggak sih? Kok belanja kayak ini ya guys ya? Kayak ikut kompetisi. Kayak sama aja nih belanja nih guys, 1 jam. Duduk dulu ngoceh sama kalian. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.